Nama saya Muhammad Alfi Rashid, BP 19010003. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi aset tetap. Aset tetap diatur dalam PSAK nomor 16 adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif, yang diharapkan mampu bertahan dan dapat digunakan selama lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Contoh aset tetap terdiri dari seperti mesin, mebel, dan peralatan, tanah, bangunan, dan kendaraan yang digunakan untuk operasi perusahaan. Baiklah, selanjutnya sifat aset tetap. Sifat aset tetap yang pertama adalah aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen. Sedangkan jika tidak memiliki umur yang panjang itu disebut perlengkapan. Sifat yang kedua, aset tetap berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Jika tidak berwujud, maka namanya adalah aset tidak berwujud. Sifat aset tetap yang ketiga adalah dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual, tetapi sebagai bagian dari operasional. Jika tidak, namanya persediaan. Sifat aset tetap adalah berwujud atau tangible dan umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Digunakan untuk aktivitas usaha. Selanjutnya, perolehan aset tetap. Menurut PSAK, aset tetap dapat diperoleh melalui 1. Pembelian, menurut PSAK nomor 16. Yang kedua, dibangun sendiri menurut PSAK 16. Yang ketiga, pertukaran atau barter menurut PSAK 16. Yang keempat, kombinasi bisnis menurut PSAK nomor 22. Selanjutnya, sewa pembiayaan menurut PSAK nomor 30. Dan yang terakhir, hibah dari pemerintah menurut PSAK nomor 61. Baiklah, materi selanjutnya pengakuan dan pengukuran awal. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan berlaku pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Selanjutnya, pengakuan awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan tergabung dari 3 biaya lainnya, yaitu harga pembelian ditambah biaya yang dapat didistribusikan secara langsung, ditambah biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset. Biaya perolehan didapatkan dari menggabungkan ketiga biaya tersebut. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya pahami dari materi aset tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.